Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Vera Pasya dengan NIM 231011401259. Dan saya dari kelas 05 TPLK 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya dari mata kuliah Machine Learning dengan judul Sales Forecast Prediction. Nah, pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai apa sih Sales Forecast Prediction itu. Nah, Sales Forecast Prediction adalah proses memperkirakan tingkat penjualan di masa depan dengan memanfaatkan analisis data penjualan historis, pola tren pasar, serta berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perilaku konsumen, terus musim, promosi, dan kondisi ekonomi. Proses ini dapat dilakukan menggunakan metode statistik maupun pendekatan berbasis teknologi untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Hasil dari Sales Forecast Prediction ini sangat penting loh bagi perusahaan karena digunakan sebagai penyusunan anggaran, terus perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, serta penentuan strategi pemasaran dan target penjualan, sehingga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko kerugian. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah studi kasus. Jadi, studi kasus pada penelitian ini berfokus kepada prediksi jumlah pembelian mobil menggunakan data karakteristik pelanggan. Nah, data tersebut digunakan untuk mempelajari pola pembelian yang terjadi berdasarkan variabel-variabel tertentu. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menghasilkan model machine learning yang mampu memprediksi nilai pembelian mobil secara akurat sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi penjualan dan memahami perilaku pelanggan. Selanjutnya yaitu ke hasil penelitian. Jadi di hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma XGBoost regressor mampu memprediksi penjualan mobil dengan cukup baik berdasarkan data historis yang disusun dalam bentuk time series. Penggunaan lag feature membantu model dalam menangkap pola ketergantungan penjualan dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan prediksi yang mendekati data aktual. Hal ini dibuktikan oleh root mean square error atau RMSE yang relatif rendah serta grafik perbandingan yang menunjukkan bahwa hasil prediksi mengikuti tren penjualan sebenarnya. Dengan demikian, model XGBoost dapat dijadikan sebagai metode yang efektif untuk peramalan penjualan dan pendukung pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya itu kesimpulan. Nanti saya akan jelaskan mengenai codingannya itu. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa algoritma XGBoost regressor mampu digunakan secara efektif
untuk memprediksi penjualan mobil berdasarkan data historis. Model ini juga berhasil menangkap pola penjualan dari waktu ke waktu dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah, sehingga hasil prediksi mendekati data aktual. Oleh karena itu, XGBoost dapat dijadikan sebagai metode yang andal dalam peramalan penjualan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang. Mungkin sekian. Selanjutnya saya akan kasih tahu mengenai yang telah saya buat. Contohnya yang telah saya buat. Penjelasan video ini akan saya sampaikan secara runtut sesuai dengan isi notebook, mulai dari proses import library, pemuatan dan visualisasi dataset, pembuatan fitur, dan pelatihan model XGBoost, serta evaluasi performa model hingga penampilan kesimpulan akhir. Nah, yang bagian pertama ini di sini yaitu ada import library. Pada sel pertama ini dilakukan proses import library yang akan digunakan selama proses analisis dan pemodelan machine learning. Jadi di sini ada import library Pandas yang digunakan untuk membaca dataset serta melakukan manipulasi data dalam bentuk data frame. Ini juga sangat penting karena supaya kita itu mudah untuk proses pengolahan datanya. Selanjutnya ini ada matplotlib. .pyplot digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi data, khususnya grafik garis yang digunakan untuk melihat pola penjualan. Nah, selanjutnya ini ada library NumPy yang digunakan untuk membantu perhitungan numerik seperti operasi array dan manipulasi data numerik. Selanjutnya juga ada library XGBoost digunakan untuk membangun model XGBoost regresor, yaitu algoritma ensemble berbasis boosting yang terkenal memiliki performa tinggi dan efisien dalam menangani data numerik. Selain itu juga ada mean square error dari scikit-learn untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi model. Di sel kedua ini juga dilakukan proses pemuatan dataset yang akan digunakan dalam yang saya akan jelaskan. Dataset yang digunakan ini bernama char purchasing.csv yang dibaca menggunakan fungsi read CSV dari library Pandas. Parameter encoding Latin 1 ini digunakan karena dataset mengandung karakter khusus yang tidak dapat dibaca menggunakan encoding default. Setelah dataset berhasil dimuat, data juga disimpan dalam sebuah data frame bernama data head ini. Nah, dataset ini juga berisi informasi terkait pembelian mobil, khususnya kolom car purchase amount yang akan saya gunakan nanti. Tahap ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa
Dataset dapat dibaca dengan baik dan siap untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. Sel ini juga menampilkan output yang berisi ada nama-nama customer, kayak contohnya si Martina Avila, terus ada customer email, ada negaranya juga, gendernya, umurnya, annual salary, credit card, net worth, sama purchase amount. Selanjutnya itu ada visualisasi awal terhadap data penjualan mobil. Jadi visualisasi ini dibuat menggunakan grafik dengan grafik garis, ada sumbu X dan sumbu Y yang menunjukkan car purchase amount per data index, atau ini bisa disebut jumlah pembelian mobil. Grafik ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pola dan fluktuasi nilai penjualan mobil. Dari grafik ini kita dapat melihat, jadi apakah data cenderung stabil atau mengalami kenaikan maupun penurunan, atau fluktuasi yang tidak teratur. Nah, si grafik ini juga sangat penting karena dia membantu kita untuk memahami data sebelum dilakukannya proses pemodelan machine learning-nya. Si grafik ini juga menunjukkan bahwa data itu tidak bersifat kontan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses fitur engineering dengan menggunakan teknik Lex feature. Nah, Lex feature ini merupakan teknik yang memanfaatkan nilai penjualan pada periode sebelumnya untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya. Konsep ini juga sangat relevan dalam peramalan penjualan karena nilai penjualan di masa lalu seringkali mempengaruhi nilai penjualan di masa depan. Dalam ini yang saya buat ada fungsi create ledge feature yang secara otomatis juga menghasilkan beberapa kolom leg berdasarkan nilai car purchase amount. Contohnya ada kolom leg 1 untuk merepresentasikan nilai penjualan satu periode sebelumnya. Setelah fitur leg dibuat, baris data yang memiliki nilai kosong akibat proses shifting akan dihapus. Hal ini tuh juga dilakuin karena algoritma XGBoost tidak dapat memproses data yang mengandung nilai kosong. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemisahan data menjadi data training dan data testing. Sini bisa dilihat ada variabel X yang berisi fitur-fitur input berupa kolom leg yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan variabel Y ini
berisi target prediksi yaitu car purchase amount. Setelah itu data akan dibagi dengan proporsi 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih dengan menggunakan data historis dan diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan dan pelatihan model machine learning menggunakan algoritma XGBoost Regressor. Dalam model ini kita akan gunakan objektif Rec-squared error karena permasalahan yang diselesaikan merupakan permasalahan regresi. Jadi ada beberapa parameter penting yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada jumlah estimator sebanyak 100, learning rate sebesar 0,1, dan maksimum depth sebesar 5. Nah, parameter ini juga dipilih untuk menjaga keseimbangan antara akurasi model dan risiko overfitting. Model ini juga kemudian dilatih menggunakan fungsi fit dengan data training. Di tahap ini kita tuh mempelajari hubungan antara fitur lag dan nilai penjualan mobil. Selanjutnya kita akan membahas prediksi terhadap data testing. Di sini tuh kita akan menghasilkan prediksi, kemudian dievaluasi menggunakan metrik root mean, squared error atau RMSE yang tertera di sini lebih jelas. Jadi RMSE ini kita gunain karena mampu memberikan gambaran rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan data asli. Nah, untuk nilai RMSE yang kecil ini menunjukkan bahwa prediksi model mendekati nilai aktual penjualan. Di slide akhir ini akan dilakukannya visualisasi perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi model XGBoost. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ada grafik yang menampilkan dua garis, yaitu ada garis penjualan aktual dan juga garis hasil prediksi. Nah, apabila kedua garis terlihat mengikuti pola yang sama dan saling berdekatan, maka dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki performa yang terbaik. Visualisasi ini juga memudahkan kita dalam memahami hasil prediksi secara intuitif dan memperkuat hasil evaluasi numerik. Nah, garis ini juga kayak kita tuh bisa meskipun garisnya terlihat mengikuti pola garis aktual, tapi masih ada selisih pada beberapa titiknya. Jadi si grafik ini menunjukkan bahwa model ini juga mampu menangkap tren utama data, namun masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, berdasarkan dari keseluruhan yang telah dihasilkan,
kita dapat nyimpulin bahwa setiap selnya ini memiliki peran yang sangat berkaitan, mulai dari ada yang tanpa output juga dengan output yang berupa grafik dan nilai evaluasi yang digunakan untuk menilai performa model. Terus juga di sini tuh kita penggunaan fitur engineering berupa like feature ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan performa model. Jadi, evaluasi menggunakan RMSA serta visualisasi hasil prediksi menunjukkan bahwa model mampu mengikuti pola penjualan yang aktual. Jadi, intinya model ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan jumlah data, melakukan tuning parameter, atau mengombinasikan dengan fitur tambahan. Demikian penjelasan UAS Machine Learning yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.